Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Waladi, perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aset dan pengukuran. Yang pertama yakni pengertian aset. Menurut APB tahun 1970, aset adalah sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, termasuk beban tanggungan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Yang kedua, menurut FASB tahun 1990, aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Selanjutnya, aset dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada aset lancar atau current asset, yang kedua aset tetap, yang ketiga ada aset jangka panjang, dan yang terakhir ada aset tak berwujud. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik aset. Yang pertama, adanya karakteristik manfaat ekonomis di masa mendatang atau pemakaian dapat berbeda-beda seperti potensi jasa dan sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset. Yang ketiga, ada berkaitan dengan entitas tertentu. Yang keempat, ada menunjukkan proses akuntansi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi waktu. Dan yang keenam, berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Selanjutnya, 3 karakteristik utama aset. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomis masa mendatang. Yang kedua, diperoleh dan dikuasai oleh suatu unit usaha atau entitas bisnis. Dan yang ketiga, hasil dari transaksi masa lalu. Karakteristik aset lancar. Yang pertama, diharapkan dapat direalisasikan sebagai kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua, lebih ditekankan pada harapan atau niat daripada ketersediaan, khususnya dalam hal surat-surat berharga atau marketable securities. Selanjutnya ada karakteristik aset tetap, yaitu berupa barang fisik yang digunakan untuk memproduksi barang lain atau jasa. Yang kedua, memiliki masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, sifatnya non-moneter. Yang keempat, dinilai berdasarkan hak untuk menggunakan aset tersebut. Dan yang terakhir, menghasilkan jasa selama periode yang lebih panjang dari suatu tahun atau satu siklus operasi perusahaan, mana yang lebih panjang. Selanjutnya kita masuk mengukur dan menentukan cost aset pada saat perolehan. Cara perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Yang kedua, ditukar dengan surat berharga. Dan yang ketiga, aset tetap yang dibangun sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pengertian cost. Cost sendiri adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk barang dan jasa yang diperoleh atau untuk surat berharga yang diterbitkan dalam transaksi keuangan antara dua pihak yang bebas atau independen. Dan untuk mencari cost bisa dicari dengan kuantitas dikali dengan harga satuan. Dan untuk transaksi tunai, cost ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai pada saat transaksi. Dan transaksi kredit, cost ditentukan berdasarkan jumlah rupiah tunai yang disepakati seandainya transaksi kredit tersebut dilakukan secara tunai atau implied cash cost. Selanjutnya, bila penghargaan atau jumlah rupiah yang disepakati tidak berupa kas tetapi berupa barang atau surat berharga yang nilainya tidak dapat ditentukan secara pasti, dasar pengukurannya adalah jumlah rupiah secara tunai atau cash equivalent barang atau surat berharga yang terlibat atau yang diserahkan dalam transaksi tersebut. Standar atau norma akuntansi tentang cost berlaku untuk pasifa maupun untuk aktiva. Jumlah rupiah sebagai dasar untuk mencatat pertama kali utang atau modal adalah jumlah rupiah tunai atau setara tunai yang ditanamkan atau disetor, bukannya jumlah nominal utang pada saat jatuh tempo atau jumlah nilai nominal modal. Selanjutnya kita masuk ke tahapan perlakuan akuntansi terhadap cost. Yang pertama, pengukuran, pengakuan, dan pengklasifikasian pertama kali pada saat terjadinya.
Yang kedua, pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran proses pemecahan dan penggabungan untuk kepentingan intern. Dan yang ketiga, pembebanan terhadap pendapatan untuk periode berjalan atau periode yang akan datang. Selanjutnya, transaksi khusus atau istimewa. Yang pertama, barang atau jasa bersifat khusus atau non-standar, harga yang disepakati dalam tawar-menawar yang bebas antara dua pihak yang berdiri sendiri. Yang kedua, transaksi sepihak. Harga yang terjadi dapat diterima begitu saja sebagai pengukur kos. Yang ketiga, transaksi non-kas. Jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya barang atau kekayaan itu dijual dulu secara tunai kepada umum. Yang keempat, saham sebagai penghargaan. Jumlah rupiah uang tunai yang akan diterima oleh perusahaan seandainya perusahaan menerbitkan saham yang digunakan untuk penghargaan di atas. Yang kelima, penentuan kas dalam reorganisasi. Didasarkan atas keadaan seakan-akan perusahaan baru berdiri. Yang keenam, hadiah atau hibah, yakni nilai tunai implisitnya. Dan yang terakhir, temuan, yakni jumlah rupiah uang tunai yang pasti diperlukan untuk memperoleh sumber alam atau teknik pemrosesan tersebut seandainya sumber tersebut sudah dalam keadaan siap pakai atau dalam status siap dipasarkan atau dikomersialkan. Selanjutnya kita masuk ke dasar atau atribut penilaian aset. Penilaian aset biasanya digunakan untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pas statement keuangan pada saat penyajian. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemerolehan. Tujuan dari penilaian aset adalah untuk mempresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah saat dan ketidakpastian aliran kas bersih ke dalam badan usaha. FASB mengidentifikasi 5 makna atau atribut. Yang pertama, historical cost. Yang kedua, current market value. Yang ketiga, present or discount value of future cash flow. Yang ketiga, net realizable value. Dan yang terakhir, current at replacement cost. Selanjutnya kita masuk ke konsep penilaian aset tetap. Yang harus diperhatikan dalam penilaian aset yakni nilai likuidasi, nilai berkesinambungan, nilai buku dari aktiva, dan nilai intrinsik sekuritas. Selanjutnya kita masuk ke nilai masukan dan nilai keluaran. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Tujuan menyajikan arti aset adalah untuk menunjukkan aliran kas yang akan keluar dari unit usaha. Maka nilai masukan adalah alternatif nilai keluaran untuk objek jasa bila memang tidak ada pasar objek tersebut. Nilai keluaran tidak dapat diukur dengan cukup pasti dan andal serta dianggap sebagai alternatif. Dan 3 konsep dasar penilaian yang harus masuk dalam kategori nilai masukan. Yang pertama ada biaya historis, yang kedua biaya pengganti, dan yang ketiga biaya yang diharapkan. Selanjutnya nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha bila aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Tujuannya adalah dijual atau dikonversi menjadi kas dan bukan digunakan untuk aktivitas produksi. 3 konsep dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai keluaran. Yang pertama ada harga jual masa lalu, yang kedua harga jual sekarang, dan yang terakhir nilai terrealisasi harapan. Selanjutnya kita memasuki ke teori sewa guna dan kos guna. Teori yang berkaitan dengan sewa guna yakni capital lease.
kriteria kapitalis berdasarkan SFAS nomor 13. Yang pertama, adanya transfer hal milik kepada pembeli. Yang kedua, kontrak menyebutkan adanya hak boleh pilih untuk membeli dengan syarat yang menguntungkan pembeli. Yang ketiga, jangka waktu leasing 75% atau lebih dari sisa taksiran umur ekonomi pada saat kontrak ditandatangani. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan 90% dari nilai pasar yang wajar dari aktiva yang disewa terhitung sejak kontrak dimulai. Selanjutnya, aturan pengakuan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu, sedang kriteria pengakuan merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan. Ada beberapa kriteria yang diajukan oleh KAM sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan terhadap aktiva tergantung pada konsep legal dari aktiva yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip konservatif mensyaratkan perlunya mengantisipasi kerugian daripada keuntungan. Yang ketiga, makna atau substansi ekonomi suatu transaksi. Selanjutnya kita memasuki ke penyajian pos-pos aset dalam neraca. Aset termasuk aktiva dan ditempatkan dalam sisi kiri yakni debit. Yang pertama ada kas. Kelompok ini terdiri dari kas dan bank. Tetapi untuk memudahkan kita dalam memahaminya, maka selama ini hanya disebut kas saja. Kas ini merupakan saldo uang tunai yang ada di perusahaan. Sedangkan bank adalah saldo rekening koran perusahaan di bank. Aktiva ini dikenal sebagai aktiva paling lancar bagi perusahaan karena dapat langsung digunakan untuk segala macam transaksi. Yang kedua, surat berharga. Surat berharga terdiri dari saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk memutarkan kelebihan uang tunai dan dipergunakan untuk investasi jangka pendek. Selanjutnya ada piutang dagang. Piutang sendiri adalah hak klaim yang dimiliki perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain pada saat jatuh tempo. Apabila piutang dilunasi, perusahaan akan memperoleh uang tunai, aktiva lain, atau jasa. Piutang dagang adalah piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, yakni dari penjualan kredit. Akun piutang dagang biasanya dilampiri dengan daftar piutang. Selanjutnya ada piutang wesel. Piutang wesel atau sering disebut dengan wesel tagih adalah piutang juga, namun dalam hal ini debitur memberikan janji tertulis bahwa ia akan membayar jumlah uang pada tanggal tertentu. Dalam piutang janji tertulis semacam itu tidak ada. Oleh karena itu, adanya janji tertulis ini membuat kedudukan wesel tagih di mata perusahaan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan piutang dagang, sehingga dalam neraca dicantumkan di atas piutang dagang. Dan selanjutnya ada persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dalam perusahaan dagang, jenis persediaan yang selama ini dikenal adalah persediaan barang dagang. Dalam penjualan tunai, persediaan langsung ditukar dengan uang penjualan kredit, berarti persediaan mula-mula ditukar dengan piutang, baru kemudian dari piutang menjadi uang. Pembayaran di muka atau prepayment. Pembayaran di muka dapat digolongkan menjadi uang muka atau advance dan beban dibayar di muka atau beban prepaid expense. Uang muka adalah pembayaran di muka yang nanti akan diperhitungkan pada waktu pemerolehan suatu aktiva. Sementara itu, beban dibayar di muka seperti namanya sudah disebutkan adalah pembayaran di muka untuk beban. Contohnya, dari uang muka adalah uang muka pembelian persediaan dan uang muka pembelian aktiva tetap. Sedangkan contoh untuk beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, pembayaran dibayar di muka, pajak penghasilan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada investasi jangka panjang, yakni penanaman yang dilakukan terkait dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Berbeda halnya dengan surat-surat berharga, di mana tujuan pemiliknya adalah untuk diperjualbelikan. Surat-surat berharga yang digolongkan dalam investasi jangka panjang dimiliki untuk jangka waktu yang panjang dan terutama untuk tujuan melakukan kontrol atau membina hubungan dengan perusahaan lain. Investasi jangka panjang dapat dilakukan dalam bentuk saham atau obligasi. Dan yang terakhir ada aktiva tetap. Aktiva besar yang digunakan untuk kegiatan perusahaan
perusahaan bersifat tetap atau permanen dan tidak untuk dijual kembali. Dalam kegiatan normal disebut aktiva tetap. Contohnya aktiva ini adalah tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin-mesin, dan lain-lain. Aktiva ini kecuali tanah akan berkurang nilainya karena digunakan dalam kegiatan perusahaan. Penyusutan nilai aktiva dicatat oleh perusahaan sebagai beban penyusutan. Akumulasi penyusutan adalah jumlah penyusutan yang telah dilakukan sejak aktiva tetap diperoleh sampai dengan tanggal neraca. Harga perolehan aktiva tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan disebut nilai pokok atau nilai aktiva neto.